Baik, itu dari sisi dunia akademik. Kita lihat secara garis besarnya ya, di awal. Kita lihat sekarang dari sisi medianya. Di sini kita istilahkan dengan politik and digital media. Di sini dampak dari media yang digital pada bagaimana dunia publik dan juga privat. Ya, ini akibat dari teknologi digital juga yang saat ini sudah berkembang di kita kan. Di sini diistilahkan ada perubahan pandangan yang tadinya dari publik untuk kepentingan privat. Itu terjadi pergeseran kan saat ini. Terjadi pergeseran-pergeseran, katakanlah contohnya misalnya di sini ya, itu dunia televisi itu sebelum-sebelumnya akan digandrungi marak. Artinya itu penyelenggara itu broadcasting. Itu diselenggarakan untuk kepentingan banyak dari satu stasiun, kemudian bisa ditangkap oleh beragam pesawat TV atau para pemirsanya itu banyak. Tetapi seiring dengan adanya digitalisasi di sini ya, teknologi digital makin berkembang dengan baik, itu yang tadinya kepentingan publik itu menjadi privat. Sekarang boleh jadi generasi kalian, generasi milenial gitu, tidak terlalu senang nonton TV ya. Apa sebab? Karena sudah punya tontonan sendiri. Kan? Lebih senang kalau nonton YouTube katakanlah begitu atau yang lainnya ya. Yang itu bisa dinikmati secara privat, tidak perlu lagi beramai-ramai nonton bersama. Apa sebab? Karena adanya perkembangan teknologi informasi, teknologi internet, kemudian juga handphone, smartphone gitu, yang bisa menyajikan layanan-layanan tontonan bagi pribadi-pribadi yang tadinya ada bioskop-bioskop untuk melihat hiburan itu, kemudian bergeser menjadi ke televisi, dan sekarang bergeser lagi ke kamar-kamar pribadi orang-orang gitu ya. Karena adanya di sini digitalisasi dari teknologi yang kita nikmati saat ini ya. Akibat dari hasil penelitian-penelitian. Kemudian juga sebaliknya juga, tetapi ya, dari privat ke dunia umum, ke publik juga. Jadi kalau tadi dicontohkan untuk dari yang sifatnya umum menjadi urusan-urusan pribadi, tetapi di dunia digital juga ini sekarang, di dunia atau teknologi, zaman teknologi digital ini, juga bisa terjadi sebaliknya. Yang tadinya privat menjadi publik. Ini yang menjadi sorotan kita. Ya. Apa yang dimaksud di sini? Tadi kita menikmati hal-hal yang sifatnya publik menjadi pribadi itu, ternyata di hal-hal yang sifatnya pribadi itu juga menyimpan potensi untuk melakukan inovasi-inovasi. Katakanlah Anda misalnya, sekarang marak juga kan orang yang membuat konten, membuat film, membuat tontonan, tayangan yang dibuat sendiri. Tidak lagi dibuat oleh produser-produser film atau rumah-rumah produksi lagi, gitu kan, membuat film ataupun membuat tayangan-tayangan itu, tapi bisa oleh pribadi-pribadi. Karena kamera yang makin pintar saat ini. Nah, ternyata hasil dari tayangan-tayangan pribadi ini bisa juga di broadcastingkan untuk kepentingan publik. Ya contohnya di YouTube tadi ya. Sehingga dengan melalui teknologi YouTube ini, maka juga ada akibat-akibat ekonomisnya juga. Menjadi penghasilan. Karena di situ dimainkan juga iklan misalnya ya. Yang tadinya untuk kepentingan pribadi karena film itu dibuat untuk oleh sendiri, untuk kepentingan pribadi saja gitu. Ternyata ditawarkan ke ruang publik, laku juga, ada yang nonton juga. Gitu. Nah, di situ bermain urusan iklan. Ya kalau iklan itu numpang di konten kita, mau tidak mau kita juga kebagian. Kan? Ini sekarang marak hal yang itu terjadi ya. Artinya di sini ada traditional conception of identity juga. Artinya kalau dahulu katakanlah siaran-siaran publik itu diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan atau badan-badan tertentu, bukan perorangan. Sekarang ini
yang melakukan itu adalah pribadi-pribadi. Atau katakanlah di sini bukan suatu organisasi. Sehingga di sini konsepsi persoalan identitas itu kembali ke pribadi-pribadi ke orang. Bahwa siapa yang menyebarkan video ini, maka tidak lagi melihat nama organisasi, tapi sudah ke pribadi. Ada identitas pribadi di situ yang ikut bermain bis, baik untuk memberikan keuntungan maupun untuk kerugian bagi diri sendiri. Kalau nanti terkait dengan undang-undang ITE, itu lain juga ceritanya. Ya. Kemudian kita lihat di sini, ada Internet Identities tahun 90-an. Kita tahu bahwa teknologi internet itu asal-muasalnya hasil penelitian dari Kementerian atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Tentu tujuannya untuk tujuan-tujuan militer awalnya itu. Itu sekitar tahun 70-an atau tahun 60-an akhir, terus 70-an sampai 80-an menjadi riset bagi dunia pertahanan Amerika Serikat. Tetapi kemudian keberhasilan penelitian ini ternyata tidak berhenti untuk kepentingan dunia militer saja. Sekitar tahun 90-an, internet itu kemudian menjadi hal yang dipublikasikan menjadi komoditas masyarakat umum, konsumsi masyarakat umum. Sehingga mulai tahun 90-an, tahun pertengahan 90-an, 95 dan seterusnya, itu sudah marak di luar, termasuk di Indonesia juga, itu 96 itu sudah ada ya. Dalam hal ini Telkom itu sebagai penyelenggara saat itu. Sudah mengenalkan kepada para karyawannya dan sudah mulai banyak digunakan. Nah, di sini pada saat menggunakan internet itu tentu saja kalau Anda menjadi pelanggan atau aktivis dunia internet tentu akan menyimpan data-data, disadari ataupun tidak. Dalam hal ini juga itu bisa menimbulkan persoalan gender juga. Artinya tidak jelas lagi apakah laki-laki ataupun perempuan semuanya punya hak yang sama. Bisa jadi perempuan mengaku laki-laki atau laki-laki mengaku perempuan, sehingga tidak menjadi hal utama lagi persoalan gender untuk di dunia internet. Walaupun nanti tentu saja ada juga yang diminta data-data secara khusus untuk kepentingan tertentu. Tapi secara umum di sini membiaskan identitas yang sifatnya ditanam di internet. Ada juga nanti istilah hyper identity ya. Artinya gini, pada saat nanti tahun 90-an dan tahun 2000-an mulai marak itu sosial media, Facebook misalnya. Nah, ada orang yang menggunakan Facebook pada awal kemunculannya itu demikian berlebihan, boleh dikatakan begitu. Setiap foto dirinya, setiap hasil selfie, semuanya ditaruh di media itu, karena bisa dilakukan secara online. Dan tentu saja bisa juga disimpan secara offline juga, itu kan. Padahal media-media tersebut memanfaatkan itu. Sehingga identitas yang bersangkutan itu makin banyak, bisa dikatakan berlebihan. Sehingga pada dirinya bisa saja ini mengundang aksi-aksi kejahatan dari pihak-pihak yang lain. Dan itu sudah banyak terjadi, kan, hal-hal yang seperti itu. Ya. Tapi itu yang dimaksud adalah hyper identity. Ya. Jadi orang itu memanfaatkan dunia online, dunia contohnya tadi di Facebook, itu dengan cara yang berlebihan, yang tentu di satu sisi bisa ada manfaat, ya, manfaat setidaknya pada saat orang nanti untuk kepentingan rekrutasi perusahaan misalnya, itu bisa saja orang itu kejaring, baik dari identitas pendidikannya ataupun kemampuan yang lain yang bisa saja disebutkan identitas tadi di dalam data-data perorangan. Itu bisa kejaring, bisa kebaca, sehingga bisa saja menjadi kesempatan untuk direkrut oleh satu organisasi atau perusahaan. Kemudian juga dari sisi tribes, ini suku-suku, ya, more traditional form of identity online. Suku-suku di sini tentu kaitannya dengan persoalan kebangsaan ini, ya.
Dari sisi kebangsaan, maka karena dunia online itu, dunia internet itu adalah tadi kan tidak berbatas, tidak jelas lagi ini orang berasal dari mana, suku bangsa apa, atau bangsanya bangsa apa. Kadang-kadang untuk menjelaskan, untuk mempertegas bahwa dia itu orang mana, maka mau tidak mau dia harus menyebutkan. Kalau di negeri Indonesia katakanlah harus dari suku mana. Artinya makin kentara saja di sini, di satu sisi itu internet itu bisa meleburkan tanpa jarak, tanpa batas itu, tapi di sisi lain orang juga tetap berkepentingan dengan identitas, hal-hal yang sifatnya primordial seperti ini ya, dan itu tentu diwadahi juga di dalam dunia. Artinya di sini untuk kepentingan ini politik dan digital media. Coba saja pada saat mau pemilu kan itu perlu juga itu. Perlu juga di situ data-data yang terkait dengan data-data primordial tadi ya. Jenis kelamin, kemudian juga nanti suku bangsa juga perlu dilihat karena dikaitkan dengan mau memilih siapa dulu misalnya ya. Atau digunakan kepentingan bagi orang-orang yang akan memanfaatkan data para pemilih ini untuk kepentingan, contohnya katakanlah untuk menjadi calon anggota DPD itu kan butuh identitas para pendukung. Tentu kaitan kalau sama sukunya sama katakan begitu, itu bisa jadi peluangnya untuk didukung lebih besar. Ya perlu tahu ini dari suku mana saja gitu, dari calon-calon pemilih. Kemudian kita tadi cerita yang berkait dengan persoalan digital media ya. Di dalamnya ada permainan politik. Selanjutnya kita melihat dari sisi komunikasi di sini. Kalau kita sebut di sini public relation. Ini juga ada kaitannya dengan persoalan yang sifatnya strategis. Dan ini harus kita kenali. Sebagai para profesional sistem informasi, perlu juga mengenai hal yang seperti ini. Di sini bahwa to provide you with a foundation and understanding of the field of PR, artinya public relation itu, komunikasi itu adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Bahkan Edward Deming mengatakan, management is communication. Manajemen itu adalah komunikasi. Sehingga dia juga mengatakan effective management is effective communication. Efektifnya suatu penyelenggaraan manajemen itu adalah seberapa besar efektivitas komunikasinya. Dalam hal ini, istilah lebih khusus lagi kita katakan public relation. Tapi intinya adalah komunikasi. Dalam dunia digital penting juga. Hal-hal yang sifatnya perlu dilakukan komunikasi, memberikan pengertian kepada pihak-pihak yang ada kaitannya dengan kita, supaya relasi hubungan antar kita itu tetap terjaga dengan baik di dalam dunia global yang makin dinamis ini. Nah, sekarang kita lihat di sini hubungannya connecting PR to the growing field of corporate social responsibility. Kita mengenal juga saat ini istilah CSR itu ya, corporate social responsibility. Yang ini dituntut bagi perusahaan-perusahaan tertentu supaya memiliki stakeholder yang baik, supaya memperoleh citra yang baik dan memperoleh pandangan yang baik dari masyarakat yang menjadi stakeholder-nya, maka juga perusahaan-perusahaan itu juga harus membangun corporate social responsibility. Nah, tentu saja ini sifatnya relatif dalam arti dalam bentuk apa. Walaupun bentuk umumnya yang saat ini kita kenal dalam bentuk sumbangan-sumbangan, dalam bentuk penyisihan dari laba untuk disumbangkan kepada stakeholder yang terkait dengan corporate social responsibility ini, sehingga nanti ujungnya bisa melanggengkan bisnis. Karena corporate yang perhatian kepada stakeholder dalam pengertian para penerima
dari filantropi ini itu bisa memberikan kemungkinan sustainability karena perusahaan tadi dikenal baik dan tentu memperoleh penjaga-penjaga yang baik juga di lapangan. Sehingga PR, public relation itu juga ada kaitannya dengan salah satu wujudnya adalah CSR ini, gitu ya, yang harus dibangun oleh perusahaan. Nah, sekarang dalam dunia digital, CSR ini juga bisa diselenggarakan menggunakan dunia digital. Gitu. Terjadi pertukaran informasi antara satu pihak dengan pihak lain, antara satu perusahaan dengan para penerima CSR itu atau yang menjadi objek CSR itu dalam rangka tentu saja untuk memperbaiki tujuan perusahaan tadi bisa diterima oleh sekali lagi para stakeholder penerima CSR itu dan kalau bisa tentu saja influencing ya, memengaruhi perilaku para penerima itu. Kita mengenal istilah influencer saat ini atau istilah lainnya buzzer kan. Nah, itu kan bagian dari public relation sebetulnya dari pihak-pihak tertentu. Kalau itu agennya pemerintah ya tentu saja menjadi influencer pemerintah. Tujuannya apa? Untuk membangun hubungan baik itu. Walaupun belum tentu baik juga pada kenyataannya kan. Tapi terkait dengan persoalan di sini perusahaan, tentu saja public relation yang dibangun menggunakan teknologi digital untuk memberikan pengaruh yang baik positif terhadap masyarakat penerima CSR itu atau stakeholder yang terkait dengan perusahaan ini. Ya. Itu perlu dibangun menggunakan teknologi digital juga. Ya. Penting itu komunikasi. Itu bagian dari manajemen juga. Kan? Seperti kata Edward Deming tadi. Kemudian ada key element of PR yang membedakan dari advertising dan PR itu apa? Dalam dunia bisnis ada dua macam, kan? Dua istilah. Ada public relation, ada iklan, pengiklanan atau advertising di sini. Nah, sebetulnya dua-duanya sama untuk menjembatani hubungan dengan pihak luar. Untuk menjembatani dengan para pengguna atau mereka yang terkait dengan perusahaan ini. Tetapi walaupun kira-kira intinya itu adalah dalam rangka membangun komunikasi yang baik, tapi ada perbedaan juga di sini. Sehingga nanti dengan perbedaan ini juga kalau kita mau memanfaatkan teknologi digital, tentu ada treatment yang berbeda gitu kira-kira ya. Nah di sini untuk advertising misalnya yang membedakan dari PR itu the need to master skill and issue. Maaf, bukan gitu maksudnya. Jadi untuk PR, untuk menjadi PR, untuk melakukan public relation dibanding dengan dari pengiklanan, PR itu di sini harus memiliki skill yang lebih baik. Ya. Artinya skill yang dimaksud di sini apa? Ya harus mengerti betul apa yang mau dikomunikasikan. Dan juga harus mengerti manajemen krisis. Apa maksudnya manajemen krisis? Nah, nanti kita lihat untuk memengaruhi juga mereka yang ada yang duduk di manajemen puncak, senior manajemen antaranya ya. Kemudian juga harus mengerti internal communication, komunikasi internal, bagaimana membangun komunikasi sesama internal, katakanlah perusahaan misalnya. Juga harus providing strategic communication advice. Juga harus bisa memberikan nasihat-nasihat yang sifatnya komunikatif dan juga strategik kepada mereka yang berkepentingan dengan informasi yang akan disebarkan ini. Artinya di sini, kalau bercerita PR itu yang nanti bisa difasilitasi menggunakan teknologi digital, tentu juga harus tahu juga konten atau substansi dari PR itu. Itu tentu bukan sembarang orang, artinya orang yang betul-betul disiapkan untuk masuk ke PR di sini, yang dicontohkan di sini mengetahui isu yang berkembang seputar perusahaan. Jadi bukan sekadar produk yang akan diiklankan, tetapi mengerti lebih jauh mengenai isu-isu perusahaan tadi, termasuk krisis manajemen.
Krisis manajemen di sini bisa saja terjadi pertentangan antara bagian produksi dengan bagian pemasaran, tetapi jangan sampai diketahui, jangan sampai salah mengomunikasikan kepada para pengguna, pada calon-calon pemakai atau calon-calon pelanggan. Nah, di sini kita harus bisa mengetahui krisis manajemen. Bisa saja terjadi persaingan internal. Nah, maka di situ dibutuhkan internal communication. Harus menjadi jembatan jika terjadi hal-hal seperti itu. Demikian juga bukan sekadar mengomunikasikan informasi, juga harus memberikan advice, memberikan saran-saran perbaikan bagi perusahaan, berbekal informasi-informasi dari lapangan misalnya. Kemudian berikutnya di sini, public relation itu merupakan strategic communication process, termasuk proses komunikasi yang strategik. Artinya jangan dipandang sebelah mata. Karena tadi kita kembali ke ada gium awal itu seperti kata Edward Deming ya. Management is communication. Effective management is effective communication. Nah, public relation itu merupakan bagian dari komunikasi perusahaan. Ya tentu di dalamnya ada internal dan eksternal. Dan itu tentu merupakan sesuatu yang sifatnya strategis, sangat strategis gitu ya. Dan tentu harus memberikan manfaat yang mutually beneficial ya, relationship. Harus bisa memberikan manfaat yang mutually ya, menjembatani komunikasi antar organisasi, kemudian organisasi dengan masyarakat luar. Bagaimana supaya tidak merusak citra, supaya publik itu bisa menerima apa yang dirilis katakanlah organisasi, tapi di satu sisi organisasi juga harus hati-hati dengan kepentingan publik. Nah, di sini kita melihat public relations scholar itu adalah management function that identifies, kerjaan itu melakukan identifikasi, establishes, and maintain mutually beneficial. Itu harus dilakukan seperti ini, pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan public relation ya. Mengenali, kemudian menegakkan dalam arti bertanggung jawab juga untuk mengkomunikasikan, untuk mengenalkan, dan juga memelihara keutamaan-keutamaan dari manfaat yang bisa dihasilkan dari apa yang diketahuinya itu ya, antar organisasi dan juga organisasi dengan masyarakat umum. Tentu saja dalam rangka membangun sustainabilitas, ujung-ujungnya ke sana ya, ketahanan, keberlanjutan organisasi itu, supaya bisa direspon baik oleh publik, oleh masyarakat sekitar, dan juga bisa memberikan manfaat yang baik juga kepada organisasi maupun kepada masyarakat. Kemudian di sini ada pernyataan, pada dasarnya PR itu adalah sebuah bisnis proses bisnis yang keep the interest of all parties in mind. Nah, ini yang tidak mudah. Public relation itu bagaimana bisa menjembati beragam pihak. Itu yang tidak gampang. Sering terjadi konflik antara pemerintah dan masyarakat, dan sebaliknya antar buruh dengan perusahaan, atau buruh dengan pemerintah, urusan banyak hal. Apa sebab? Itu bisa jadi karena terkait dengan kepentingan-kepentingan yang tidak terwadahi dengan baik akibat komunikasi yang tidak baik juga. Terkait dengan berbagai kepentingan, banyak pihak di sini. Maka itu digolongkan public relation itu adalah sifatnya strategik gitu ya, bukan taktis. Kita ketahui dalam manajemen itu ada 3 tingkatan garis besarnya pembagian perusahaan itu. Di situ ada tingkatan paling tinggi itu disebut dengan strategic level ya. Kemudian di bawahnya itu adalah tactical level, dan yang di bawahnya lagi paling bawah itu adalah operational level. Nah, di sini disebutkan bahwa public relation itu adalah sesuatu yang sifatnya strategik, bukan taktikal, apalagi operasional gitu. Dengan demikian maksudnya ini harus memperoleh tempat yang
tempatkan di level strategis, sehingga menjadi perhatian pimpinan puncak juga, bukan pimpinan di taktikal, tapi harus menjadi perhatian dan arahan dari pimpinan-pimpinan puncak supaya fungsinya itu tetap ada di koridor strategis perusahaan tadi. Kemudian itu merupakan suatu proses that occurs over time. Nah, yang disebut dengan public relation itu juga, itu keberadaannya itu terus-terusan. Jadi bukan sesuatu yang intermittent, hanya sekali-sekali. Tapi itu harus difungsikan terus-terusan, sehingga organ public relation dalam sebuah perusahaan, apalagi perusahaan multinasional, tentu saja harus berupa organ tersendiri yang sifatnya permanen. Jadi permanen organ dari perusahaan tersebut, bukan hanya ad hoc gitu maksudnya, bukan hanya sekali waktu dibutuhkan ada, kemudian pada saat tidak dibutuhkan dibubarkan. Tapi lebih baik itu adalah terus-terusan ada. Karena apa? Pekerjaannya overtime, terus-terusan itu. Bukan suatu yang sifatnya transaction atau isolated event or activity, atau hanya untuk event-event tertentu, tapi untuk beragam keadaan, kegiatan, dan waktu. Sehingga dengan demikian juga menjadi pertimbangan kita, para profesional sistem informasi, pada saat mendesain bagaimana mendigitalisasi public relation atau komunikasi yang sifatnya ini dicirikan over time, not a transaction or isolated event or activity. Gitu loh.